Assalamualaikum Bu, mohon maaf mengganggu waktunya. Saya Ibu Nani, tenaga administrasi dari SMA 1. Waalaikumsalam. Iya, Ibu, ada yang bisa saya bantu? Jadi begini Bu, saya ingin menyampaikan beberapa permasalahan yang saya alami. Monggo, silahkan Ibu. Ya, jadi saya adalah tenaga administrasi baru di SMA 1 dan saya ditugaskan untuk melakukan dokumentasi terhadap standar sarana prasarana yang digunakan dalam pengajuan akreditasi yang dilakukan secara rutin oleh sekolah. Nah, saya mengalami masalah, Bu, karena saya adalah tenaga baru, saya tidak tahu bahwa di dokumen standar sarana prasarana apa yang harus saya dokumentasikan. Baik, berdasarkan permasalahan yang Ibu alami, maka saya akan memberikan supervisi kepada Ibu. Namun, dengan kondisi seperti ini adanya pandemi COVID-19, maka saya akan menggunakan teknik supervisi individu dengan metode percakapan pribadi melalui aplikasi Skype. Baik, Bu. Untuk jadwalnya, mari kita tentukan ya, Bu. Saya ada jadwal kosong pada hari Senin tanggal 20 April, hari Selasa tanggal 21 April, dan hari Rabu tanggal 22 April pada pukul 10 sampai selesai. Silahkan Ibu memilih di antara 3 hari tersebut. Baik, Bu, saya memilih tanggal 21 April saja. Baik Ibu, nanti saya akan membuatkan instrumen sebagai panduan untuk observasi yang akan dilaksanakan pada tanggal 21 April 2020. Baik, Bu Santi, terima kasih banyak atas waktunya. Oke, sama-sama Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Ibu, selamat siang. Mohon maaf mengganggu waktunya. Saya Bapak Afif, tenaga administrasi dari SMA 2. Waalaikumsalam Bu. Iya Bapak, ada yang bisa saya bantu? Saya ingin menyampaikan beberapa permasalahan yang saya alami. Monggo Pak Afif, silakan disampaikan saja. Jadi begini Bu Santi, saya adalah pegawai tenaga administrasi baru di sekolah SMA 2 yang ditugaskan untuk mempersiapkan dokumen akreditasi yang dilakukan secara rutin oleh sekolah. Ini nanti digunakan dalam pengajuan akreditasi ulang pada bulan November tahun 2020. Nah, masalah saya yang alami adalah saya kesulitan dalam mendokumentasikan dokumen akreditasi terkait pengajuan terkait standar sarana dan prasarana. Saya merasa masih bingung dokumen apa saja yang harus saya siapkan, mengingat waktu yang diberikan cukup singkat. Jadi bagaimana ya Bu? Baik, berdasarkan permasalahan yang Bapak Afif hadapi, maka saya akan memberikan supervisi kepada Bapak. Permasalahan yang Bapak Afif hadapi Baik, sama Bu. halnya dengan permasalahan Ibu Nani, tenaga administrasi SMA 1. Dengan kondisi seperti ini, adanya pandemi COVID-19, maka saya akan menggunakan teknik supervisi kelompok dengan metode diskusi melalui aplikasi Zoom. Mengenai jadwalnya, kemarin saya dengan Ibu Nani sudah sepakat akan dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 21 April 2020 tepat Baik, Bu. pukul 10 sampai selesai menggunakan aplikasi Zoom. Apakah Bapak keberatan? Saya setuju. Kebetulan pada hari tersebut saya tidak ada kegiatan. Nanti saya akan membuatkan instrumen sebagai panduan observasi yang akan digunakan pada hari Selasa tanggal 21 April 2020. Terima kasih banyak atas waktunya. Nggih, sama-sama Pak. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum Ibu Nani, selamat siang. Mohon maaf mengganggu waktunya. Waalaikumsalam Bu Santi, ada apa Bu? Jadi begini Bu, pelaksanaan supervisi akan dilaksanakan bersama dengan Bapak Afif, tenaga administrasi SMA 2, karena Bapak Afif mengalami permasalahan yang sama dengan Ibu Nani terkait penyusunan dokumen akreditasi pada standar sarana dan prasarana. Baik Bu Santi, mengenai jadwalnya gimana Bu? Mengenai jadwal, sesuai dengan kesepakatan awal bahwa supervisi akan dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 21 April 2020 pada pukul 10 sampai selesai menggunakan aplikasi Skype. Baik Bu Santi, terima kasih atas informasinya. Sama-sama Bu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik Bu. Baik, sesuai dengan pembicaraan kita sebelumnya, hari ini akan melakukan supervisi klinis manajerial. Ini kebetulan masalah dari Anda berdua memiliki karakteristik yang sama. Oleh sebab itu, saya akan melakukan supervisi ini secara bersamaan. Baik Bu. Baik, berikutnya saya akan menjelaskan mengenai dokumen akreditasi manajemen sarana dan prasarana sekolah. Dasar hukum bersumber pada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2013 tentang Standar Nasional Pendidikan, perubahan atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan, Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2007 tentang Standar Sarana dan Prasarana Pendidikan. Baik, berkaitan dengan masalah Bapak Ibu berdua, saya telah mempelajari terkait kebutuhan apa saja yang perlu dipersiapkan dalam mendokumentasikan instrumen akreditasi khususnya pada standar sarana dan prasarana. Sesuai dengan IASP tahun 2020, dokumennya adalah sebagai berikut. Yang pertama, SOP pengelolaan sarana dan prasarana, program kerja sekolah, kartu inventaris barang atau KIB, kartu inventaris ruangan atau KIR, buku penerimaan dan pengeluaran barang, dokumen pemeliharaan barang, penugasan staf kebersihan. Yang pertama ada SOP pengelolaan sarana dan prasarana. Menurut Cipto Atmoko, Standar Operasional Prosedur atau SOP merupakan suatu pedoman atau acuan untuk melaksanakan tugas pekerjaan sesuai dengan fungsi dan alat penilaian kinerja instansi pemerintah berdasarkan indikator-indikator teknis, administratif, dan prosedural sesuai tata kerja, prosedur kerja, dan sistem kerja pada unit kerja yang bersangkutan. Tujuan pembuatan SOP adalah untuk menjelaskan perincian atau standar yang tetap mengenai aktivitas pekerjaan yang berulang-ulang yang diselenggarakan dalam suatu organisasi. Ini adalah contoh bentuk dari SOP. Sebelah kiri ada logo instansi, dasar hukum, keterkaitan, peringatan, sedangkan di sebelah kanan ada nomor SOP, tanggal pembuatan, tanggal revisi, tanggal efektif, disahkan oleh, nama SOP, kualifikasi pelaksana, peralatan atau perlengkapan, pendataan atau pencatatan. Nah, di sini nama SOP-nya adalah pengelolaan sarana dan prasarana.
Nah, berikutnya ada program kerja sekolah. Program kerja sekolah dapat diartikan sebagai proses perencanaan terhadap semua hal yang berhubungan dengan penyelenggaraan pendidikan di suatu sekolah untuk mencapai tujuan secara efektif dan efisien. Dengan demikian, penyusunan program sekolah tidak boleh menyimpang dan harus relevan dengan visi, misi, serta tujuan penyelenggaraan pendidikan pada sekolah yang bersangkutan. Program kerja sekolah dibagi menjadi 3, yaitu RKJM atau Rencana Kerja Jangka Menengah, RKT Rencana Kerja Tahunan, RKAS Rencana Kegiatan Anggaran Sekolah. Yang pertama, RKJM Rencana Kerja Jangka Menengah. Rencana Kerja Jangka Menengah sekolah merupakan sebuah proses perencanaan atas semua hal dengan baik dan teliti untuk mencapai tujuan pendidikan dalam jangka waktu 4 tahun. RKJM disusun sebagai pedoman kerja pengembangan sekolah dan sebagai bahan acuan untuk mengidentifikasi serta mengajukan sumber daya yang diperlukan. Oleh karena itu, sekolah perlu mengembangkan dan meningkatkan secara terus-menerus dengan memperhatikan sumber daya yang dimiliki, baik sumber daya manusia maupun sumber daya yang lainnya. Dukungan dan kepercayaan stakeholder yang mendukung sarana dan prasarana dan berada di lingkungan sekolah. Berikutnya ada rencana kerja tahunan atau RKT, adalah rencana kerja yang digunakan sebagai acuan dalam melaksanakan kegiatan sekolah selama 1 tahun. Adanya RKT penting dimiliki untuk memberi arahan dan bimbingan para pelaku sekolah dalam rangka menuju perubahan atau tujuan sekolah yang lebih baik, dalam arti peningkatan dan pengembangan, dengan risiko yang kecil dan untuk mengurangi ketidakpastian masa depan. Oleh adanya RKT diharapkan dapat dijadikan sebagai 1. Pedoman kerja untuk perbaikan dan pengembangan sekolah. 2. Sarana untuk melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan pengembangan sekolah. 3. Bahan untuk mengajukan usulan pendanaan pengembangan sekolah atau madrasah. Berikutnya, rencana kegiatan anggaran sekolah. RKS adalah dokumen yang berisi rencana program pengembangan sekolah 1 tahun ke depan yang disusun berdasarkan RKS untuk mengatasi kesenjangan yang ada antara kenyataan dengan yang diharapkan menuju terpenuhinya SNP. Standar Nasional Pendidikan. Dengan demikian, RKS adalah gambaran umum rencana pengembangan sekolah 4 tahun dan RKAS adalah jabaran rinci program sekolah tahunan yang disebut dengan kegiatan disusun oleh sekolah untuk memenuhi standar nasional pendidikan. Nah, ini adalah contoh dari RKAS, Rencana Kegiatan Anggaran Sekolah. Nah, seperti ini ya. Nomor 1 ada nomor urut, lalu tabel kedua nomor kode, uraian, langsung sumber dana. Sumber dananya dari mana? Dari BOS pusat dan BOS provinsi. Seperti ini ya. Lalu yang di atas ini ada nama sekolah, alamat, kecamatan, kabupaten, serta provinsi. Baik, sebelum kita masuk ke KIB, saya akan menjelaskan terkait contoh dari RKT dan RKJM. Nah, baik, sebelum kita masuk ke KIB, saya akan menjelaskan terkait contoh dari RKJM. Ini adalah salah satu contoh dari RKJM. Jadi seperti ini ya. Ada analisis lingkungan strategis, analisis kondisi pendidikan masa 4 tahun ke depan. Karena kalau RKJM itu 4 tahun ke depan, jadinya analisisnya sesuai dengan kondisi pendidikan masa 4 tahun ke depan. Nah, seperti ini ya. Jadi ada 8 standar pendidikan juga, meliputi 8 standar pendidikan seperti standar kompetensi lulusan, standar isi,
standar tenaga pendidik dan kependidikan, sarana dan prasarana juga masuk ya. Maka dari itu RKJM ini sangat diperlukan. Standar pengelolaan, pendanaan pendidikan, standar penilaian pendidikan, dan pengembangan dan tidak juga dan saya ulangi ya, dan berdasarkan visi, misi, dan tujuan sekolah juga. Seperti ini, sesuai dengan visi, misi, serta tujuan sekolah Anda. Nah, seperti ini ya kawan-kawan. Ada indikator keberhasilan, supervisi, monitoring, serta evaluasi, kesenjangan dan alternatif pemecahan, skala prioritas program kegiatan. Nah, berikutnya ini adalah contoh dari rencana kegiatan tahunan atau RKT. Nah, ini kalau tadi yang 4 tahun sekali, ini 1 tahun sekali. Sama halnya seperti tadi, ada analisis lingkungan operasional sekolah, tetapi yang berbeda adalah analisis pendidikan sekolah 1 tahun ke depan. Kalau tadi 4 tahun, ini 1 tahun. Baik, ini seperti ini ya kawan-kawan. Ini ya Bapak Ibu, ada tujuannya juga, sasaran, analisis SWOT. Ini adalah contoh dari RKT. Ini ada jadwal kegiatannya juga. Ada jadwal kegiatan. Ini yang tadi ya, ini yang contoh jadwal kegiatan RKJM. Rencana evaluasi dan tindak lanjutnya juga ada. Nanti saya share ke Bapak Ibu ya. Baik, selanjutnya ada kartu inventaris barang. Nah, apa sih kartu inventaris barang? Kartu inventaris barang ini merupakan file administrasi sekolah terbaru yang berhubungan dengan inventaris barang sekolah. KIB atau kartu inventaris barang merupakan satu kesatuan dengan administrasi inventaris barang lainnya, seperti buku inventaris dan lainnya. Bagi Anda yang membutuhkannya, silakan kartu inventaris barang ini dimintakan ke kepala sekolah. Kartu inventaris barang adalah format administrasi yang digunakan untuk pendaftaran dan pencatatan barang-barang yang menjadi inventaris suatu lembaga. Tentunya bagi Anda yang bekerja di lembaga sekolah, memegang jabatan sarana dan prasarana baik PKS ataupun tata usaha, pasti sudah tidak asing lagi dengan kartu inventaris barang yang satu ini. Namun bagi Anda yang belum lama bekerja seperti Bapak Ibu ya, yang tenaga administrasi baru, masih bingung dengan kewajiban administrasi yang satu ini. Nah, di sini saya akan menjelaskan kartu inventaris barang sekolah itu terdiri dari 6. Yang pertama, kartu inventaris barang atau KIBA. Itu merupakan kartu inventaris yang berhubungan dengan tanah. Berikutnya KIBB yang berhubungan dengan peralatan dan mesin. Berikutnya KIBC yang berhubungan dengan gedung dan bangunan. Lalu KIBD yang berhubungan dengan jalan, irigasi, dan jaringan. KIBE berhubungan dengan aset tetap lainnya. KIBF berhubungan dengan konstruksi dalam pengerjaan. Nah, ini adalah contoh KIBA yang berhubungan dengan tanah, memuat tentang data tanah yang digunakan oleh sekolah. Ada nomor kode lokasi. Nah, untuk yang ini kolomnya ya, di tabel itu ya, nomor 1 ada nomor, jenis barang atau nama barang, nomor, kode barang, registrasi, luasnya berapa tanahnya.
Lalu tahun pengadaannya, letak atau alamat, hak, sertifikatnya ini tanggal dan nomor. Penggunaan, nah tanah ini digunakan sebagai apa? Sebagai ruang kelas atau lapangan. Asal usul dari mana? Nah yang tadi. Lalu harga, lalu berikutnya keterangan, dan mengetahui kepala sekolah dan pengurus barang. Seperti itu contoh KIB yang A. Berikutnya ada KIB B, peralatan dan mesin, digunakan untuk mendata barang-barang selain tanah dan bangunan. Ada sama nomor kode lokasinya juga. Nomor urut kode barang. Nah, di sini yang berbeda nama barang dan jenis barang. Nomor registrasi, merek atau tipe. Soalnya kan peralatan juga ada merek dan tipenya ya. Ukuran, bahan, tahun pembelian, pabrik, rangka, mesin, polisi, BPKB. BPKB kalau seperti mobil, bus, dan sepeda motor yang merupakan punya sekolah. Asal-usul cara perolehan, harga, dan keterangan. Berikutnya ini adalah contoh dari KIBC, gedung dan bangunan. Sama seperti yang tadi ya, hampir sama dengan KIBA yang berhubungan dengan tanah. Ini adalah contohnya. Dan berikutnya ada KIBD yang berhubungan dengan jalan, irigasi, dan jaringan. Jadi seperti ini contohnya. Lalu ada KIBE yang merupakan berhubungan dengan aset tetap lainnya. Digunakan untuk mendata buku-buku. Karena apa? Karena buku kan merupakan aset tetap suatu sekolah. Nah, di sini sama seperti tadi, namun di kolom kelima itu ada judul atau pencipta dan spesifikasi, asal daerah, pencipta dan bahan, jenis dan ukuran, jumlah, tahun cetak atau pembelian. Berikutnya ada KIBF, berhubungan dengan untuk mendata bangunan yang masih dalam tahap pengerjaan. Ini gedung, seperti pembangunan gedung yang belum selesai dan masih dalam proses ya. Ini untuk digunakan seperti itu. Nah, sama seperti tadi, namun di kolom ketiga ada bangunan P, SP, dan D. Dan konstruksi bangunan bertingkat atau tidak, beton atau tidak. Seperti itu ya, Bapak Ibu. Berikutnya ada, kalau tadi KIB, kartu inventaris barang, ini adalah KIR, kartu inventaris ruangan. Apa sih kartu inventaris ruangan? Kartu inventaris ruangan adalah daftar nama barang-barang milik pemerintah daerah yang dibeli, dirawat, dan dipertanggungjawabkan pengelolaannya kepada unit kerja tertentu. Fungsi kartu inventaris ruangan adalah mempermudah pengecekan kelengkapan barang yang tersedia, memudahkan perencanaan pengadaan barang baru, dan mendukung kelengkapan administrasi saat dilaksanakan audit. Sedangkan fungsi KIR bagi guru adalah mempermudah penggunaan media pembelajaran dalam aktivitas belajar mengajar. Ini adalah contoh dari KIR. Kartu inventaris ruangan, satuan pendidikan atau sekolah. Jadi ini adalah nama sekolah, lalu ruangannya ada berapa, tahun pembuatan atau pembelian, kode barang, jumlah barang, harga barang, keadaan barang, sumber data, keterangan. Jadi kalau ruangan itu ya dibuat ya, bukan dibeli, jadi tahun pembuatan seperti itu. Lalu berikutnya adalah buku penerimaan dan pengeluaran barang. Buku penerimaan barang yang dapat pendidik gunakan sebagai delegasi sekaligus untuk mengelola barang milik sekolah.
membahas tentang membuat pembukuan untuk penerimaan suatu barang pada dasarnya dilakukan sebagai rangkaian kegiatan dalam mengatur tata tertib administrasi sarana dan prasarana di sekolah. Pengelolaan dan pencatatan barang atau aset sekolah memang dikerjakan supaya dapat terkendalikan secara optimal, terlebih agar dapat terpelihara dengan baik. Buku pengeluaran barang sekolah sebagai bentuk untuk membantu rekan pendidik dalam mengatur dan mengelola inventarisasi barang di jenjang pendidikan, supaya setiap inventaris barang dapat terkendali, terpelihara, serta terkelola dengan baik. Pihak sekolah tentunya harus mendata dan mencatat barang-barang milik sekolah, baik itu melalui pembelian maupun bantuan dari pemerintah. Paling terpenting ialah melakukan pencatatan setiap daftar barang dengan membuat buku inventaris. Tujuan serta manfaat buku pembukuan selain dapat terpelihara supaya pengelolaan administrasi dapat sarana prasarana bisa terpantau, juga mendata jenis barang yang dibutuhkan. Ini adalah contoh buku penerimaan barang. Seperti itu. Nah, ini adalah contoh buku pengeluaran barang. Nah, namanya buku kan pasti tebal ya. Ini adalah contoh halamannya seperti ini. Berikutnya ada dokumen pemeliharaan barang. Kalau tadi adalah buku penerimaan dan pengeluaran, ini adalah dokumen pemeliharaan barang. Jika peralatan terpelihara baik, umurnya akan awet, yang berarti tidak perlu mengadakan penggantian dalam waktu yang singkat. Pemeliharaan yang baik mengakibatkan jarang terjadi kerusakan, yang berarti biaya perbaikan dapat ditekan seminim mungkin. Dengan adanya pemeliharaan yang baik, maka akan lebih terkontrol sehingga menghindar kehilangan. Dengan adanya pemeliharaan yang baik, maka enak dilihat dan dipandang. Pemeliharaan sarana dan prasarana kantor sebagai salah satu aspek dari pengelolaan sarana dan prasarana perlu diperhatikan dan dilakukan agar dapat menjaga kualitas sarana dan prasarana kantor. Sarana dan prasarana kantor yang mengalami beberapa masalah akan menghambat aktivitas kerja pegawai atau sekolah. Oleh karena itu, pemeliharaan sarana dan prasarana kantor sangat penting dan perlu dilakukan dengan baik. Ini adalah contoh kartu pemeliharaan barang. Seperti ini ya. Nih. Lubuk ada 2, iya. Seperti ini dan seperti yang tadi itu sama saja. Berikutnya adalah penugasan staf kebersihan. Kenapa? Karena sarana dan prasarana selain perlu untuk pemeliharaan juga perlu untuk dibersihkan secara berkala. Nah, saya mempunyai contohnya seperti ini. Sebentar ya. Ini adalah contoh dari penugasan kebersihan ya. Petugas tenaga, pesuruh tenaga kebersihan dan tukang kebun. Seperti ini ada surat keputusan dari kepala sekolah. Lalu ada ini jadwalnya juga ya, dan ini tugasnya. Misalnya nomor 1 ini ada contoh Bapak Muhammad Hasan, jabatan tugas tenaga pesuruh, tenaga kebersihan dan tukang kebun sekolah. Uraian tugasnya adalah tenaga pesuruh sebagai menyediakan makan, minum untuk kepala sekolah dan tamu sekolah. Lalu ada tenaga kebersihan dan tenaga kebun. Jadi untuk tenaga pesuruh, tenaga kebersihan dan tukang kebun itu berbeda tugasnya, seperti itu ya. Baik, setelah saya jelaskan tadi, apakah ada yang masih dibingungkan
atau kurang jelas? Saya, Bu. Ya, silahkan, Bu. Ini terkait dokumen kerja sekolah, saya bisa mendapatkan dokumen RKJM, RKT, dan RKAS dari mana, Bu? Baik, Ibu Nani, dokumen-dokumen tersebut bisa Ibu peroleh dari kepala sekolah, karena kepala sekolah yang menyusun rencana program kerja sekolah. Baik, Bu, kasih sudah jelas. Ya, untuk Pak Afif, apa ada yang dirasa sulit dalam hal ini? Tidak ada, Bu. Ternyata dokumen hanya itu saja dan saya sudah paham. Baiklah, jika semua dirasa sudah cukup, saya akan memberikan kalian tugas untuk segera mendokumentasikan dokumen-dokumen tersebut dan diperlihatkan kepada saya minggu depan. Baik, Bu. Baiklah, kegiatan ini kita akhiri sampai di sini. Jika Bapak dan Ibu masih mengalami kesulitan, jangan sungkan-sungkan langsung hubungi saya saja. Baik, Bu. Bu. Terima kasih banyak. Sama-sama. Saya tutup ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, baik, Bu. Kabar Ibu bagaimana? Alhamdulillah, sehat walafiat. Untuk tugas mendokumentasikan dokumen-dokumen kemarin, apa sudah selesai? Sudah selesai, Bu. Sudah sesuai dengan perintah Ibu. Apakah Pak Afif dan Bu Nani masih mengalami kesulitan? Sudah tidak ada, Bu. Kami sudah memahami bagaimana untuk mendokumentasikan dokumen-dokumen. Baik, silakan memaparkan tugas mendokumentasikan dokumen-dokumen yang saya berikan. A few moments later. Baik, setelah saya lihat tugas yang dipaparkan oleh Pak Afif dan Bu Nani, sudah sangat bagus sesuai dengan pedoman mendokumentasikan dokumen-dokumen. Apakah ada yang ingin ditanyakan kembali mengenai mendokumentasikan dokumen-dokumen? Tidak ada, Bu. Tidak ada, Bu. Kami sudah memahami bagaimana mendokumentasikan dokumen-dokumen untuk persiapan akreditasi. Baik, jika tidak ada yang ditanyakan, bisa saya akhiri ya. Semoga ilmu yang saya berikan dapat bermanfaat serta membantu dan mempermudah mendokumentasikan dokumen-dokumen dalam mempersiapkan akreditasi sekolah. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak, Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.